Halo anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian mampu menuliskan peristiwa dari teks non fiksi dalam bentuk peta pikiran. Ya, kemudian nanti kita juga akan mempelajari itu bagaimana kalian bisa menulis peristiwa dalam teks non-fiksi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalian bisa menjalankan atau melakukan penghematan air agar ketersediaan air selalu terjaga. Kemudian yang berikutnya bagaimana kalian mampu menyadari atau punya kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu membuat sketsa gambar cerita dengan langkah-langkah yang akan kita pelajari nanti. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama-sama tayangan berikut ini. Oke, baik anak-anak. Yang pertama kita akan pelajari bagaimana menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa peta pikiran itu dapat memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun, menjelaskan pikiran, kemudian mengingatkan dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran keseluruhan teks ya. Kemudian yang berikutnya coba kita perhatikan bagaimana menulis peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf ya, terutama dalam paragraf teks non-fiksi. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kamu akan dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Artinya ketika kita mengetahui gagasan pokoknya, berarti kita mengerti dan memahami teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ya, nah ini sudah sering kita pelajari bersama di pembelajaran sebelumnya. Kemudian dalam pembuatan peta pikiran kita bisa dalam bentuk bagan juga bisa ya, membuat peta pikiran daripada teks non-fiksi. Kemudian mari kita pelajari tentang bagaimana cara-cara memelihara ketersediaan air bersih ya. Coba kita perhatikan bagaimana tindakan penghematan air berikut ini ya. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Ini dilakukan ketika kita mencuci pakaian, gunakan air secukupnya, jangan terlalu boros ya. Kemudian yang kedua, menggunakan air bekas untuk mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Nah, ini langkah untuk memelihara ketersediaan air ya, menghemat air. Kemudian yang berikut, ketika kita mencuci sepeda motor, mobil, sepeda juga, itu menghemat air itu
dengan menggunakan air bekas juga bisa ya. Ini beberapa langkah atau cara memelihara ketersediaan air bersih, dan masih banyak lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memelihara atau menghemat air ya. Misalnya matikan stop keran ketika sudah kita menggunakannya, itu salah satu ya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, bagian berikutnya kita akan pelajari bagaimana kesadaran kita untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ini penting sekali ya. Kemudian yang berikutnya, yang B, mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ini juga. Kemudian turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Kemudian yang D, turut serta menyukseskan penyelenggaraan seni dan budaya daerah lain. Dan tentu masih banyak lagi langkah-langkah, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, baik, yang berikutnya anak-anak, kita akan pelajari tentang bagaimana manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami. Nah, ini manfaatnya ketika kita melakukan tindakan untuk menghargai keberagaman orang lain. Ini manfaatnya menghindari perselisihan antar suku bangsa. Ya, ini tidak adanya terjadi perselisihan atau pertengkaran juga. Kemudian mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian yang C, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang D, menjadikan modal untuk kebersihan pembangunan negara. Nah, ini manfaatnya ketika kita sudah menjalankan atau menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat sketsa dan gambar cerita. Nah, sebelum membuat gambar cerita ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah pertama itu persiapkan alat dan bahan. Ya, kita siapkan alat dan bahan, kemudian tentukan tema yang akan dibuat. Setelah tentukan tema baru kita buat sketsanya. Setelah kita sketsa sudah dibuat, baru kita mewarnai sketsa tersebut ya dengan warna yang sesuai keinginan kita. Ini membuat langkah-langkah membuat sketsa gambar cerita. Ya, ini mewarnai gambar cerita. Nah, ini gambar dengan menggunakan teknik basah. Ya, ada juga teknik kering juga. Anak-anak tinggal memilih saja mau menggunakan teknik basah atau teknik kering. Nah, ini teknik kering ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian teknik pewarnaan basah adalah teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer, misalnya cat air ataupun cat minyak. Sedangkan teknik pewarnaan kering adalah teknik mewarnai dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Ini peralatan yang digunakan dalam teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama terkait materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, menuliskan peristiwa dalam bentuk teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami inti atau persoalan dalam sebuah teks ya. Kemudian tentukan dulu gagasannya, kemudian buatlah peta pikiran bisa dalam bentuk
tabel atau bentuk lainnya juga. Kemudian anak-anak, berkaitan dengan penghematan air tadi, ada mencuci pakaian. Ketika kalian mencuci pakaian, itu gunakan air secukupnya. Kemudian menyiram tanaman juga. Kemudian ketika kalian mencuci kendaraan bermotor, mobil, kemudian sepeda, itu gunakan. Kemudian ingat matikan keran air ketika sudah menggunakannya, ya. Kemudian berkaitan dengan kesadaran tadi, yang saling menghargai. Yang pertama, berteman dengan siapa saja ya, tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian mempelajari kebudayaan orang lain, ikut serta dalam memelihara kebudayaan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian berkaitan dengan membuat gambar cerita. Tadi langkah-langkah yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Kemudian tentukan temanya. Kemudian yang ketiga, buatlah sketsanya, dan yang terakhir adalah warnailah sketsa tersebut. Jadi dalam pewarnaan ada dua teknik, anak-anak bisa menggunakan teknik basah dan juga bisa menggunakan teknik kering, tergantung mana yang anak-anak sukai. Nah, baik, demikian kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.